Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Ririn, saya adalah tim dari pengampu mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Baik, nanti untuk di perkuliahan selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk di keperawatan jiwa ya, karena Bu Ririn berada di divisi keperawatan jiwa. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang komunikasi multidisiplin dalam pelayanan kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di rumah sakit itu terdapat banyak sekali profesi kesehatan yang bekerja bersama dalam sebuah tim ya. Ya, dan mereka itu memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda, tapi memiliki tujuan yang sama ya, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pengguna ya, terhadap user, baik itu pengguna internal ataupun eksternal. Nah, kemudian pelayanan yang bermutu itu salah satu indikatornya jika dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Dan kepuasan pasien itu terdiri dari berbagai dimensi, yang salah satunya adalah kelancaran komunikasi antara petugas kesehatan. Sehingga pemahaman terkait dengan komunikasi multidisiplin di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa keperawatan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja atau nanti saat teman-teman melaksanakan praktik. Nah, hal ini erat kaitannya dengan masalah kolaborasi ya, karena pada dasarnya bagaimana kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain yang ada di rumah sakit, misalnya dengan dokter, dengan apoteker, dengan analis, itu dengan ahli gizi, merupakan tindakan kolaborasi ya, bekerja bersama. Dan kita tidak ada satu profesi pun yang bisa memberikan pelayanan kepada pasien tanpa bantuan dari tenaga kesehatan lain atau profesi kesehatan lain. Baik, kolaborasi diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak tertentu, di dalamnya terdapat prinsip kebersamaan, kemudian melakukan kerjasama, berbagi tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, ada prinsip kesetaraan, tanggung jawab, dan memiliki tanggung gugat untuk masing-masing ranah keilmuan. Kemudian, apa manfaatnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan? Nah, kita lihat yang pertama, komunikasi yang lancar dalam pelayanan kesehatan ini akan meningkatkan kualitas layanan, sehingga tadi sudah disampaikan di awal, akan meningkatkan kepuasan konsumen. Ya, konsumen internal yaitu tim multidisiplin itu sendiri ya, yang terdiri dari perawat, dokter, apoteker, ahli gizi, analis, kemudian juga ada unsur penunjang, misalkan bagian kebersihan, bagian untuk laundry dan lain-lain, kemudian juga unsur administrasi. Sementara konsumen eksternal ini yang biasa kita kenal ya sebagai user atau konsumen, yaitu pasien, keluarga, dan masyarakat. Jadi dalam memberikan pelayanan kesehatan, tujuan akhirnya adalah kita itu ingin mencapai kualitas layanan yang baik, yang dibuktikan dengan indikator adanya kepuasan pada konsumen ya, baik internal maupun eksternal. Nah, kemudian pada kenyataannya kondisi real di lapangan ternyata masih terdapat beberapa kendala ya, yang salah satunya adalah masih kurang optimalnya komunikasi antar profesi kesehatan. Nah, apa saja yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Pertama, lemahnya pemahaman mengenai penggunaan diri secara terapeutik saat melakukan interaksi dengan pasien. Nah, ini terutama internal di perawat ya. Karena apa? Perawat ini kan 24 jam berada dengan pasien. Setiap shift di ruangan pasti ada perawat. Artinya pasien ini akan berinteraksi, akan bertemu selama 24 jam, yang pasti sudah ada itu adalah perawat. Nah, sementara perawat ini saat melakukan komunikasi dengan pasien memiliki tujuan penyembuhan atau terapeutik, dan ini sangat erat kaitannya. Ada hal yang harus prasyarat untuk kita bisa memberikan tindakan yang terapeutik itu, yaitu kita dapat menggunakan diri secara efektif, secara terapeutik. Kemudian kurangnya kesadaran diri dalam menjalankan komunikasi dua arah secara terapeutik. Nah, terkadang kita juga ya karena berbagai aspek ya, misalkan karena juga memang beban kerjanya yang tidak berimbang, misalkan antara jumlah pasien perbandingannya dengan jumlah perawat di beberapa rumah sakit yang belum ideal juga masih ada, sehingga merasa bahwa sibuk
Kemudian karena kondisi tersebut menjadikan kita melupakan bahwa komunikasi itu harus dua arah, baik tadi ke pengguna internal maupun ke pengguna eksternal. Kemudian lemahnya penerapan sistem evaluasi tindakan atau evaluasi kinerja yang berdampak terhadap lemahnya pengembangan diri. Nah, jadi kalau kita misalkan mengerjakan apapun kan memang harus ada evaluasi, tujuannya untuk apa? Agar kita itu dapat melihat tercapai atau tidak tujuan yang diharapkan. Kemudian kita dapat melakukan perbaikan atau dapat memodifikasi bagaimana cara saya melakukan tindakan tersebut agar lebih efektif. Nah, ini secara umum pun sudah dijelaskan mungkin ya di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya bahwa ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi. Pertama tentunya situasi atau suasana, karena di rumah sakit juga memang kondisi yang signifikan berbeda dengan lingkungan sosial lain ya. Di situ terdapat banyak pasien, apalagi mungkin di ruang rawat yang itu bukan kelas 1, kelas 2 ya, misalkan rawat kelas 3 yang itu satu ruangan banyak pasien ya, ini sangat mempengaruhi, di mana kepadatan dari ruangan itu sendiri dapat timbul masalah-masalah semacam kebisingan, baik itu dari pasien lain ataupun keluarga penunggunya, ataupun dari alat-alat yang digunakan. Kemudian di rumah sakit tentunya yang dihadapi adalah orang-orang yang sedang memiliki masalah kesehatan, baik itu fisik ataupun psikologi, sehingga kesiapan fisik dan psikologis pasien juga ini mempengaruhi terhadap komunikasi yang dilakukan. Misalkan kita itu ingin menjelaskan bagaimana cara perawatan luka atau misalkan nutrisi yang baik pada kondisi pasca operasi. Padahal pasien sendiri saat itu masih merasakan nyeri. Nah, sehingga apapun yang kita sampaikan, kita menjelaskan makanan yang baik, nutrisi yang baik untuk proses penyembuhan luka, itu juga tidak akan efektif atau diterima dengan baik oleh pasien dan keluarga. Karena apa? Karena tadi pasiennya terutama masih merasakan nyeri, sehingga dia masih berfokus pada tindakan untuk mereduksi atau mengurangi rasa nyeri itu sendiri. Kemudian suhu ruangan, ya. Walaupun sekarang hampir semua rumah sakit sudah memperhatikan ya bahwa kenyamanan ruangan ini juga dapat menunjang proses penyembuhan. Tapi ternyata juga masih ada beberapa kondisi atau ruangan yang itu kurang kondusif dari segi suhu, sehingga untuk komunikasi juga mungkin hawanya ingin cepat selesai gitu ya. Atau kurang nyaman untuk bisa bercerita dari pasien menyampaikan apa keluhannya secara objektif, begitupun dengan perawat. Kemudian keterpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Nah, ya ini baik perawat ataupun pasien dari kedua belah pihak ya, dari kedua belah pihak, kemudian juga dengan tenaga kesehatan lain. Ini hal yang paling dasar harus terpenuhi kan memang kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar misalkan bisa kita lihat berdasarkan teori Maslow. Kebutuhan dasar pertama yang dibutuhkan adalah untuk masalah terpenuhinya kebutuhan fisiologi. Misalkan belum sarapan, kemudian kondisi dia lagi cemas, ini akan memengaruhi kualitas komunikasi ya. Sehingga hal-hal ini harus kita antisipasi, harus kita modifikasi sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kejelasan dari pesan itu sendiri ya. Jadi pesan yang disampaikan, pesannya pasti ya sudah jelas apa yang ingin disampaikan, pasti terkait dengan usaha-usaha atau upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan derajat kesehatan pasien. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara menyampaikan atau delivery ini juga sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi. Apakah cocok misalkan kita sampaikan hanya dengan penjelasan, ataukah misalkan perawatan luka ini lebih cocok kita jelaskan, kita sambil demonstrasikan, sambil kita mengganti balutan luka pasien, sambil kita jelaskan bagaimana agar pasien dan keluarga dapat melakukannya mandiri di rumah. Kemudian juga ini menyangkut masalah artikulasi jelas ya, bagaimana kejelasan kita mengucapkan kata demi kata, apalagi sekarang di masa pandemi, kita juga wajib memperhatikan protokol kesehatan dengan penggunaan masker, juga itu seringkali menjadi hambatan untuk memahami komunikasi, terutama pada usia lansia misalkan. Mereka yang lebih melihat dari bahasa mendengar itu dengan melihat gerakan mulut
dari lawan bicaranya misalkan. Dengan memakai masker tentunya ini menjadi hambatan tersendiri. Nah, selain artikulasi, selain volume suara juga dipengaruhi oleh diksi atau istilah pemilihan kata yang tepat ya. Kita juga harus memperhatikan background pendidikan dari pasien ya ataupun dari tenaga kesehatan lain. Mungkin untuk tenaga kesehatan lain sih paling tidak paham bahasa Indonesia, paham juga istilah-istilah medis karena memang itu mempelajarinya. Tetapi untuk pasien sendiri kita tidak underestimate, tapi juga kita juga tidak bisa menyamakan bahwa bisa menggunakan istilah-istilah yang biasa kita gunakan dalam istilah medis ya. Sehingga sebaiknya memang kita menggunakan istilah yang biasa dipahami oleh orang awam kesehatan. Nah, kecuali memang hal-hal yang sudah disepakati atau dipahami secara umum, misalkan tensi, itu sudah dipahami ya oleh masyarakat umum. Tapi misalkan istilah flatus, kemudian istilah heart rate, mungkin kita bisa menjelaskan dengan istilah-istilah yang lebih lazim digunakan di bahasa sehari-hari. Ya, kemudian kenapa di sini saya memberikan contoh pemahaman itu lebih ke arah pemahaman kolaborasi itu ke arah dokter dan perawat, karena memang di rumah sakit dalam merawat pasien yang sering kita lakukan kolaborasi itu dengan profesi kesehatan dengan dokter. Nah, perawat dan dokter itu memiliki disiplin ilmu yang berbeda ya. Di mana fokus kedokteran atau ilmu medis itu melihat ketika kondisi ada seseorang yang sakit, melihat ini penyebabnya apa, diagnosisnya apa, harus diobati dengan obat apa. Sementara perawat itu melihat ketika ada seseorang yang sakit, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kita memandirikan pasien dan keluarga agar nanti di rumah juga dapat melakukan perawatan dengan mandiri. Nah, disiplin ilmu kita berbeda, objek garapan kita pun berbeda ya. Jadi tidak ada anggapan bahwa perawat itu sebagai pembantu dokter atau tangan panjang dokter karena yang kita kerjakan juga merupakan hal yang berbeda. Nah, namun kondisi ini atau statement ini memang masih banyak kita temukan karena apa? Karena juga kita tidak bisa memungkiri ya ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan jauh berkembang di Indonesia lebih awal ilmu kedokteran dibanding dengan ilmu keperawatan. Kemudian kita juga harus membuka mata bahwa ada hal-hal yang harus ditingkatkan oleh profesi kita sendiri ya. Kita harus lebih mau belajar banyak, kemudian tidak hanya saja kita mempelajari area kita ya, karena dalam kolaborasi juga kita harus paling tidak memahami dasar-dasar tentang misalkan ilmu anatomi fisiologi ya, kemudian farmakologi juga tetap secara dasar kita harus tahu. Nah, tetapi walaupun kita berbeda dari segi disiplin ilmu, dari objek garapan, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga masing-masing profesi, baik dari perawat ataupun dari dokter dan tenaga kesehatan lain ini, harus memandang arti kolaborasi itu, harus memandang bahwa itu hal yang penting. Harus sepakat itu adalah hal yang penting, sehingga timbul dari situ rasa saling menghargai dan memang rasa kita saling membutuhkan untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian kedua belah pihak memperoleh persepsi yang sama terhadap suatu keadaan ya. Jadi ada pasien yang sakit, pasien A ini kondisi sakit, perawat dan dokter itu harus memiliki pemahaman yang sama ya terhadap kondisi pasien, kemudian mengerjakan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Nah, ini contohnya ya. Tadi yang Bu Ririn sampaikan bahwa dokter itu memandang berpikir ketika ada yang sakit, apa diagnosa pasien ini dan tindakan apa, obat apa yang dibutuhkan untuk mengobatinya. Sementara perawat, apa masalah pasien ini, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkannya, dan bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dasar itu bisa dioptimalkan. Ya. Dan secara keilmuan terkait dengan kebutuhan dasar, di sini Bu Ririn tidak mengulang lagi ya, karena itu sudah dipelajari oleh teman-teman di mata kuliah keperawatan dasar atau konsep dasar keperawatan. Baik, nah perawat dan dokter ini butuh melakukan kolaborasi. Ya. Tapi ada syarat, dapat terjadi kolaborasi itu jika ada kesetaraan pengetahuan. Ya, Nur Sewu kalau misalkan salah satunya jomplang kondisinya, yang satunya sangat mengetahui banyak hal, sementara yang satunya kurang, ini kita tidak bisa berbicara pada
membahas pada level yang sama ya, karena nggak sampai gitu ya ketika membahas apa ternyata nggak nyambung gitu ya, bahkan bukan hanya saja tidak bisa memberikan suggest sesuai dengan ranah keilmuannya, tetapi paham pun apa yang sedang dibicarakan mungkin kurang paham. Nah, oleh karena itu proses belajar itu sifatnya bersifat lifelong learning, jadi harus sepanjang masa terus belajar. Bukan hanya saja saat teman-teman masih kuliah ya harus belajar, tetapi dimanapun nanti setelah bekerja pun belajar itu tetap harus ya. Tidak harus secara formal duduk di bangku kuliah, belajar itu dari sumber apapun kita itu bisa belajar ya. Dari kondisi pasien, belum pernah ditemukan kondisi seperti itu, kita baca hasil penelitian, karena sekarang perkembangan textbook, buku itu dengan hasil penelitian yang diterbitkan, dipublikasikan di jurnal, lebih cepat perkembangan jurnal ya, sehingga teman-teman harus selalu update. Nah, paling tidak ya harusnya sih kan kita itu continue ya membaca jurnal terus, paling tidak ketika kita menemukan suatu kondisi yang belum kita ketahui atau terjadi gap misalkan, menurut teori selama ini yang diketahui itu seperti ini harusnya kalau misalkan pasien yang mengalami resiko perilaku kekerasan misalkan, ini pasti diawali dengan pertamanya ada halusinasi. Kok ini pasiennya tidak ada halusinasi sama sekali, dia melakukan perilaku kekerasan. Ini kan ada gap. Nah, oleh karena itu kita cari di jurnal hasil penelitian. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita banyak belajar ya, baik secara formal maupun informal itu akan meningkatkan pengetahuan kapasitas kita. Selain pengetahuan juga kita harus memiliki kompetensi klinis yang setara. Sebenarnya untuk perawat sebenarnya berbesar hati ya, karena kita sudah terlatih teman-teman sejak duduk di bangku perkuliahan, sering sekali melakukan praktek klinis. Nah, ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi klinis ya dari profesi kita. Nah, tetapi tadi bahwa ilmu itu selalu berkembang, kemudian juga teknologi berkembang, banyak alat-alat yang baru yang ditemukan, misalkan contohnya zaman dulu itu huknah pakai gliserin. Nah, sekarang sudah tidak digunakan lagi huknah gliserin ya, menggunakan cara yang lebih praktis. Nah, itu pun harus kita kuasai ya alatnya, bagaimana mengoperasikannya dan lain-lain. Kemudian dibutuhkan juga kemampuan berkomunikasi yang baik tentunya. Nah, misalkan dua-duanya ini memiliki kapasitas pengetahuannya sama-sama pintar, kompetensi klinis secara skill juga sama-sama jago, tetapi tidak memiliki kemampuan komunikasi. Nah, bagaimana bisa perawat menyampaikan, misalkan, hasil asesmen saya seperti ini, rencana tindakan saya seperti ini. Dokter pun sama seperti itu. Dia paham obat apa yang akan diberikan dan lain-lain, tapi tidak bisa mengkomunikasikan. Ya, ini juga tidak akan berjalan kolaborasi. Kemudian yang tak kalah penting adalah, dan ini merupakan syarat awal ya, agar terjadi kolaborasi, yaitu adanya kesadaran dari masing-masing profesi akan pentingnya melakukan kolaborasi. Nah, kemudian ini kita lihat bahwasannya di lapangan ini tren isu yang ada saat ini terkait dengan komunikasi dalam pelayanan kesehatan, komunikasi multidisiplin, ada beberapa kendala ya. Ini terutama kita menyoroti perawat dan dokter tadi ya, karena yang paling sering kita melakukan kolaborasi. Pertama, perspektif yang berbeda dalam memandang pasien. Bagaimanapun tadi disampaikan, namanya profesi berbeda, kita punya memiliki badan keilmuan yang berbeda, memiliki objek garapan berbeda. Nah, ini tidak bisa disamakan karena memang kita beda profesi. Tetapi ya ini juga menjadi kendala ya, karena perspektifnya kita kekeh dari misalkan kebutuhan dasar manusia, dokter pun dengan obat apa ini harus diselesaikan. Nah, kalau tidak ada kesadaran untuk kolaborasi, ya ini jalan sendiri-sendiri, tapi tidak akan maksimal hasilnya. Kemudian, kendala psikologi, keilmuan, dan individual. Ya, tadi jadi yang Bu Rini sampaikan bahwa perkembangannya berbeda. Duluan ilmu kedokteran dibandingkan dengan ilmu keperawatan di Indonesia sendiri, sehingga terkadang ada masalah hambatan psikologi merasa inferior, apalagi di model hierarki sebelumnya, bahwa perawat itu diposisikan sebagai pembantu atau kepanjangan tangan dari dokter. Ya. Kemudian
faktor sosial budaya, ya ini dalam komunikasi umum pun sebenarnya bukan hanya dengan kolaborasi di rumah sakit antar tenaga kesehatan ya, tapi di komunikasi umum pun masalah faktor sosial ya, strata sosial, kemudian aspek budaya ini jelas merupakan hambatan komunikasi. Kemudian perbedaan status dan kekuasaan tadi ya karena diposisikan secara hierarki lebih tinggi sehingga akhirnya menimbulkan adanya rasa superioritas ya. Ini yang harus kita sama-sama harus sadar bahwa dalam kolaborasi tidak bisa ada yang merasa superior dan yang inferior. Semuanya dalam kondisi yang setara bekerja berdasarkan keilmuannya masing-masing sesuai ranahnya dan bertanggung jawab bertanggung gugat atas keilmuannya tersebut. Kemudian kebijakan rumah sakit yang kurang mendukung, ya kita juga tidak menutup mata bahwa misalkan reward untuk beberapa profesi kesehatan itu sangat tinggi ya, sementara untuk beberapa profesi kesehatan lain mungkin dianggap dirasa tidak setara dengan beban kerjanya. Nah ini kenyataan yang masih ada di lapangan. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati ya, karena memang ini kondisi di Indonesia, juga ini berbeda dengan kondisi di luar. Oleh karena itu, teman-teman memiliki kesempatan untuk lebih mencari ilmu, mencari pengalaman, dan juga untuk melihat bagaimana sih reward untuk keperawatan di luar negeri. Ini mungkin teman-teman bisa sharing dengan kakak-kakak tingkat yang bekerja di luar negeri ya. Mungkin terinspirasi juga untuk bekerja di luar. Oke. Walaupun sekarang juga sih alhamdulillah ya di Indonesia sendiri setelah adanya undang-undang keperawatan, penghargaan atau reward untuk tenaga profesi keperawatan juga sekarang sudah jauh lebih baik. Baik, ada siapa saja anggota tim interdisiplin? Bisa kita lihat ya, banyak sekali di rumah sakit ini, perawat, dokter, fisioterapi, kemudian ahli gizi, analis, apoteker, kemudian juga ada dari pihak manajer, penunjang ya, dan juga ada pekerja sosial ya, ada peksos misalkan. Sekarang banyak sekali di rumah sakit itu ada bagian pelayanan rohani ya, ini bisa request dipanggil kalau misalkan dibutuhkan ya. Ada juga yang melakukannya dengan sukarela. Nah, dan perawat ini adalah yang tadi disampaikan 24 jam berada bersama pasien, yang ada terus-menerus di ruangan, kapanpun pasien membutuhkan, itu perawat. Ya, sehingga perawat ini berfungsi memiliki andil yang cukup besar untuk sebagai penghubung pasien dengan tenaga kesehatan lain. Nah, tentunya di sini juga hal ini, kondisi ini bukan hanya saja kita sebagai penghubung senang nih saya penghubungnya, tetapi juga ada tanggung jawab yang cukup berat juga di mana kita harus dituntut mampu dapat mengkomunikasikan kondisi pasien dengan tenaga kesehatan lain. Oke. Ya, ini yang prinsip kolaborasi ya, adanya kerjasama, saling menghargai, kemudian asertivitas atau kita asertif itu kan mau menyampaikan pendapat, kemudian apabila ada ketidaksetujuan kita sampaikan dengan cara yang baik, dan kita juga tidak mentah-mentah menolak ketika terjadi kritik, adanya kritik ataupun pendapat yang berbeda dari tenaga kesehatan lain, mungkin ada masukan untuk kita. Nah, ini asertif. Tanggung jawab, tanggung gugat, tentunya jelas. Otonomi artinya kita menggarap ranah masing-masing ya, walaupun pasiennya satu, pasien misalkan Nyonya Astuti, dokter merawat, memberikan obatnya kepada pasien Nyonya Astuti, kita juga memberikan asuhan keperawatan, begitupun dengan apoteker dan lain-lain, tenaga kesehatan lain sama-sama, tetapi kita bekerja secara otonomi berdasarkan keilmuan, kemudian dikolaborasikan. Nah, kemudian adanya koordinasi tentunya ya, kalau kolaborasi, kemudian elemen kunci kolaborasi. Nah, berarti elemen kunci ini adalah hal yang akan menjadikan kolaborasi itu sukses atau tidak, seperti itu ya. Nah, pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi dari masing-masing profesi kesehatan itu melakukan hal yang terbaik sesuai dengan ranah keilmuannya, kemudian dengan menggabungkan keahlian unik profesional. Produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Ya, tentunya kalau misalkan kita bekerja sesuai dengan keilmuan kita masing-masing akan efektif ya dan efisien.
meningkatnya loyalitas, profesionalisme, dan kepuasan kinerja, meningkatnya kohesivitas antar profesi, jadi lebih erat lagi hubungannya, tidak ada semacam ya mungkin ada rasa iri, kemudian rasa ada seperti gap untuk berinteraksi ya dengan profesi lain. Dengan adanya kolaborasi ini akan mempererat kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesi. Nah, sehingga yang merupakan gray area atau daerah zona abu-abu ya untuk dikerjakan di pasien, kalau kita kolaborasi dikomunikasikan ini dapat mengurangi zona abu-abu itu sendiri. Jadi misalkan hal itu harusnya dikerjakan oleh siapa nih? Oleh dokter atau oleh perawat. Nah, itu akan jelas kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik. Menumbuhkan komunikasi, kolegalitas, dan menghargai serta memahami profesi lain. Nah, ini semua dapat dicapai jika adanya komunikasi yang baik. Sehingga dengan komunikasi yang baik, apa yang akan terjadi? Jadi kita bisa menyatukan data kesehatan pasien secara komprehensif sebagai sumber informasi bagi semua tim dalam pengambilan keputusan profesional. Ya, nah ini jadi pada awalnya model kolaborasi di rumah sakit ini seperti ini ya. Jadi dokter memberikan instruksi kepada perawat sehingga memang diposisikan sebagai perpanjangan tangan atau pembantunya dokter. Kemudian perawatlah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien ya. Jadi di sini karakteristiknya menekankan komunikasi satu arah ya, tanda panahnya ke bawah semua nih. Dokter kasih instruksi ke perawat, perawat ya sudah langsung ke pasien kasih tindakan seperti itu sesuai dengan suggest-nya dari dokter. Nah, kontak dokter dengan pasien sangat terbatas karena di sini dokter ke perawat saja ya, tidak ke pasien. Kemudian dokter merupakan tokoh yang dominan. Nah, ini pada zaman dulu, tetapi ternyata dalam perkembangannya kondisi seperti ini menimbulkan banyak masalah ya. Di mana dokter kan memberikan obat-obat apa disuruh minta tolong ke perawat untuk diberikan ke pasien, padahal dokter sendiri jarang kontak dengan pasien. Bagaimana bisa melakukan pengkajian atau asesmen yang komprehensif jika melihat saja atau memeriksa saja enggak ya. Nah, begitupun dengan perawat setiap hari bertemu dengan pasien, kontak melihat kondisinya, dapat mengobservasi perkembangannya, tetapi tidak punya kewenangan juga untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Nah, ini juga kan akan jadi sia-sia. Oleh karena itu kemudian disadari oleh sesama tenaga profesi kesehatan bahwa model ini tidak pas ya. Sehingga setelah itu dirubah menjadi model kolaboratif tipe 1 dengan karakteristik seperti ini ya. Kita lihat di sini ada dokter, perawat, pasien, pemberi pelayanan kesehatan lain. Karena di sini memang yang paling sering tadi ya kolaborasi itu perawat sama dokter. Nah, di sini dokter sebagai sumber pelayanan kesehatan masih tetap ya, dokter sebagai pelayanan sebagai sumbernya, tetapi di sini sudah lebih baik di mana perawat dan tenaga kesehatan lain dapat memengaruhi keputusan klinis dari dokter itu ya. Jadi memberikan masukan ke dokter, ini juga ke pasien melakukan tindakan ya. Nanti dokter mengambil keputusan dengan pertimbangan dari perawat dan tenaga kesehatan lain. Nah, kemudian dirasa itu juga masih kurang efektif ya. Masih terdapat beberapa hal yang belum terselesaikan dengan model itu. Nah, kemudian terakhir ini model kolaboratif tipe 2 ya. Kita bisa lihat di mana yang menjadi sentral dari pelayanan kesehatan itu bukan dokter lagi tetapi pasien. Dan di sini melingkari pasien ini profesi-profesi kesehatan. Dokter, perawat, nakes lain memiliki posisi yang setara ya. Di mana perawat bisa memberikan masukan ke dokter, dokter bisa memberikan masukan ke perawat, perawat ke profesi lain bisa memberikan masukan, begitupun profesi kesehatan lain, dokter bisa memberikan masukan ke profesi kesehatan lain, profesi kesehatan lain bisa memberikan masukan ke dokter ke pasien bisa memberikan instruksi, pasien pun bisa request ke dokter, begitupun ke perawat, ya hubungan dari pasien sama dan ke profesi kesehatan lain. Ya. Jadi karakteristiknya pasien sebagai pusat pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan saling berinteraksi dan berkolaborasi dalam kesetaraan ya. Oke.
Nah, itu prinsip kolaborasinya. Sekarang bagaimana komunikasinya? Komunikasi saya harus menyampaikan apa, karena yang saya lihat Bu, misalkan dari film-film itu perawat itu cuma ngikutin dokter aja gitu, dokter ke situ ya ke situ, seperti mencatat ya. Sekali lagi bahwa lebih banyak film di Indonesia yang itu menayangkan adegan dokter dan perawat itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme dokter dan perawat itu sendiri ya. Jadi jangan terpengaruh dengan itu. Sebenarnya untuk film-film luar negeri ya, kalau kita berbicara intermezzo soal film, itu jauh lebih bagus ya. Bagaimana menunjukkan kolaborasi dokter dan perawat ya. Nah, jadi kita mengenal sebuah model komunikasi yang kita singkat dengan istilah ISBAR, yaitu metode komunikasi dalam melakukan identifikasi terhadap pasien sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dan tenaga kesehatan lain. Nah, ISBAR ini merupakan akronim ya, kepanjangannya I-nya introduction, S-nya situation, background, assessment, dan recommendation. Nah, pertama, jadi saat kita berkomunikasi dengan siapapun, Bu Riri di sini contohkan dengan dokter ya. Pertama, kita harus memperkenalkan diri dulu dong. Ya, siapa saya dan peran saya sebagai caregiver pasien. Jadi, komunikasi ini bisa langsung tatap muka, bisa juga komunikasi lewat perantara alat, misalkan by phone, karena dokter kan tidak 24 jam berada di ruangan ya. Tapi dokter kan ada dokter penanggung jawab pasien. Nah, sehingga mungkin lebih sering kita komunikasi bahkan bisa lewat telepon pada kondisi-kondisi khusus. Komunikasi langsung yang tatap muka pada saat dokter ini visit mungkin pagi ya ke ruangan. Nah, sama saja baik komunikasi langsung tatap muka ataupun komunikasi lewat telepon ataupun mungkin lewat WA ya. Pertama kita perkenalkan diri, kemudian kita jelaskan situasinya dan jelaskan juga hal apa yang menyebabkan situasi itu terjadi. Ada analisis kita di sini. Kemudian hasil penilaian kita, kondisinya seperti apa, masalahnya apa, kemudian ada rekomendasi. Jadi kalau kita mengkomunikasikan itu bukan begini, bukan ini kondisi pasiennya gawat, harus diapain. Nah, itu bukan contoh komunikasi dalam kolaborasi yang sifatnya setara. Ya, kalau seperti itu ya siapapun bisa melakukan itu. Keluarga pasien pun bahkan lebih bisa untuk menanyakan harus melakukan apa ya. Tetapi sebagai tenaga kesehatan yang kita memiliki ranah keilmuan masing-masing ya, kita harus bisa melakukan komunikasi ISBAR ini. Kita lihat contohnya. Oke, nah introduction atau perkenalan ini memperkenalkan diri kita, peran kita, kemudian situasi, memberikan pikiran pokok utama. Ya ini dalam 5 atau 10 detik, artinya ya nggak banyak-banyak, hanya secara garis besar situasinya seperti apa. Nanti ada contohnya. Background, menghubungkan data objektif dengan kondisi pasien yang spesifik pada saat ini. Assessment, perawat memberikan penilaian dari situasi terkini dengan benar, kemudian rekomendasi ditujukan kepada apakah kita perlu melakukan. Jadi ada apa ya? Ada pemikiran dari kita udah kepikiran sepertinya harus melakukan ini gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh perkenalan ya, silakan bisa dengan Assalamualaikum, selamat pagi, saya perawat Ririn dari ruang Cendrawasih, melaporkan pasien atas nama Nyonya Astuti, umur 25 tahun, kamar 216. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian situasi. Sebutkan kondisi pasien yang spesifik. Tadi kan udah dijelaskan, selamat pagi saya perawat Ririn di ruang Cendrawasih, mau melaporkan pasien Nyonya Astuti 25 tahun, kamar 216, langsung sebutkan. Drainase dari tempat insisinya terhambat, tersumbat, kemudian selang dadanya bla 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 ya, kemudian penurunan pengeluaran urin dari tadi pagi baru sekian cc, kemudian sekarang kondisi pasien gelisah. Tanda-tanda vital mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa melaporkan ini semua jika kita tidak memahami anatomi fisiologi? Ya, artinya untuk bisa menilai kondisi pasien, kita kan harus paham ini kondisinya normal atau tidak. Nah, tahu normal atau tidak kan kalau kita paham ilmunya, teorinya ya.
Kemudian jangan sampai kita mau melaporkan itu kita tidak ada data apa-apa ya. Ini Nyonya Astuti diapain ya? Loh, memang kenapa? Kan akan bingung orang yang ditelepon atau dikomunikasikan. Tapi kalau jelas, drainasenya bagaimana? Ini selang dadanya seperti ini, penurunan pengeluaran urin sekian cc, kondisi sekarang gelisah, tingkat kesadaran misalkan somnolen. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita sebutkan kondisi pasien terakhir. Kemudian background, B-nya background ya. Background itu kan riwayat pasien, kita jelaskan diagnosa masuk pasien dengan fraktur kosta misalkan. Tanggal masuk karena kecelakaan lalu lintas, tanggal masuk pada tanggal 15 April 2022. Tindakan yang sudah dilakukan operasi bla bla bla, obat yang diberikan terakhir bla bla bla, ada alergi apa, kemudian kondisi sekarang saturasi sekian, respirasi sekian ya. Maaf, yang background ini yang riwayat ya, jadi pas kondisi masuk. Kalau kondisi sekarang itu di situasi yang tadi. Ya, ini masih lanjutan dari background ya. Kalau misalkan ternyata ada hasil lab, juga disebutkan hasil lab, tapi tidak usah dibacakan semua. Bacakan itu yang patologis saja. Disebutkan yang patologis. Kemudian ISBAR. Nah, ISB sudah perkenalan, sudah menyebutkan kondisi terkini dengan riwayat pas masuk seperti apa. Asesmen kita, penilaiannya begini. Apa penilaian Anda pada situasi itu? Saya pikir masalahnya adalah, atau misalkan saya tidak yakin apa masalahnya, tetapi kondisi pasien memburuk, kemudian pasien kelihatan tidak stabil. Oke, jadi di sini ada penilaian kesimpulan dari situasinya. Dari situasi saat ini dengan melihat ada background seperti itu, kemudian menurut saya curiganya, kan kita pasti memiliki kecurigaan berdasarkan keilmuan, berdasarkan pengalaman, kalau kondisi seperti ini, saturasi tambah menurun, tensi menurun. Nah, ini kondisi pasien memburuk. Kemudian saya kira masalahnya dari misalkan nggak efektif ini oksigennya terlalu rendah. Oke. Sehingga ada rekomendasi selanjutnya ya. Namanya kolaborasi itu kan ada sesuatu yang kita inginkan dari pihak lain ya. Kalau misalkan itu merupakan tindakan yang bisa kita lakukan mandiri, kita kan tidak perlu menghubungi profesi kesehatan lain. Misalkan untuk oksigen kan kita bisa menghitung sendiri, dan pemenuhan kebutuhan oksigenitas itu kan merupakan pemenuhan kebutuhan dasar ya, itu ranahnya kita. Tapi misalkan kita melihat ternyata nyerinya bertambah hebat. Ini misalkan menurut kita ini membutuhkan pemberian morfin. Nah, ini kan ranahnya dokter. Nah, sehingga kita kan melakukan tindakan kolaborasi. Ada yang saya inginkan untuk dilakukan oleh dokter. Makanya di sini ditulis apa yang Anda inginkan dari dokter. Misalkan tadi sudah disebutkan kondisi saat ini dengan background kecelakaan lalu lintas bla bla bla, sudah dioperasi hari kesekian, sudah diberikan obat apa sebelumnya. Kemudian penilaiannya di asesmennya kondisinya memburuk, nyeri dirasakan semakin hebat. Rekomendasinya adalah, dok, apakah perlu diberikan morfin? Nah, tentunya dengan bahasa ya yang biasa ya, yang nggak usah bahasa sekaku, bahasa biasa saja, tetapi itu efektif dipahami sama-sama, baik kita sebagai komunikator ataupun dokter sebagai komunikan saat itu mendapatkan pemahaman yang sama ya. Apakah akan memindahkan pasien ke ICU? Apakah perlu konsul ke dokter bedah atau dokter jantung, dok? Seperti itu ya. Terus misalkan menurut kita ini pasiennya semakin sesak nafas ya, sementara selang drainasenya nggak lancar. Apakah pasien perlu dilakukan tindakan ronsen, dok? Gitu ya. Ya, itu contoh komunikasinya ya. Tapi ya teman-teman sekarang baru semester 2 untuk kolaborasi ini juga mungkin nanti ya. Setelah teman-teman kuliah di manajemen keperawatan akan lebih banyak lagi belajar tentang komunikasi ISBAR. Tapi paling tidak teman-teman pernah tahu dulu ya bahwa yang namanya kolaborasi, komunikasi dalam kolaborasi itu dilakukan ketika memang itu kita mau melakukan tindakan yang harus melibatkan profesi kesehatan lain. Kemudian bukan artinya kita menyerahkan atau ini harus diapain,
memang kondisinya gimana? Nggak tahu, bukan seperti itu. Tetapi tadi kita sudah melakukan dulu isbar itu, perkenalkan, kemudian kita jelaskan situasinya seperti apa, latar belakangnya atau riwayatnya seperti bagaimana, hasil penilaian kesimpulan kita apa, dan apa yang kita rekomendasikan. Nah, seperti itu baru dikatakan sebagai komunikasi yang setara. Ya, jadi yang bisa kita ambil dari tema ini adalah kita harus terus banyak belajar ya, karena ilmu itu semakin berkembang. Kemudian kita tidak cukup hanya dengan merasa hebat karena oh menurut profesi saya hebat. Bukan seperti itu ya. Atau misalkan saya sangat berjasa, saya sangat banyak manfaatnya, bukan. Tetapi juga apa yang kita lakukan itu juga harus sama mendapatkan pengakuan dari profesi lain, bukan artinya untuk dipuji, bukan. Tapi artinya apa yang kita lakukan ini bermanfaat, juga dirasakan manfaatnya oleh profesi kesehatan lain, karena kita di rumah sakit kerjanya bekerja sama atau kolaborasi seperti itu ya. Terus belajar, apalagi yang itu merupakan ranah keilmuan kita, harus terus diperdalam. Kemudian juga kita tidak menutup mata bahwa dalam tindakan kolaborasi kita juga harus paling tidak tahu ilmu-ilmu dasar dari profesi kesehatan lain yang memang itu akan berkolaborasi dengan kita ya. Tapi yang harus kita perdalam tentunya adalah yang merupakan ranah kita ya, karena kita akan bertanggung jawab, bertanggung gugat untuk tindakan-tindakan yang memang itu ranah keilmuan kita. Baik, itu yang bisa disampaikan oleh Bu Ririn. Nanti untuk sesi diskusi mungkin ada hal yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom diskusnya, atau juga boleh langsung WA ke Bu Ririn untuk bisa berkonsultasi ya. Itu yang dapat disampaikan. Terus banyak belajar ya, lihat juga, baca juga di buku-buku banyak tentang materi ini juga ya. Baik, Bu Ririn akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.